Inilah detik-detik saat tembok pagar di area eks-bioskop Sultan di Jalan Sindoro, Kelurahan Mulyo Harjo, Kabupaten Pemalang, ambruk. Terlihat tembok setinggi 2,5 meter dengan panjang kurang lebih 20 meter itu tiba-tiba roboh dan puing-puingnya jatuh ke badan jalan. Puluhan pengendara motor yang sedang melintas tidak sempat menghindar sehingga tertimpa reruntuhan tembok. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara mengalami luka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Terus tiba-tiba kan tembok itu rubuh semua ya Mas. Tembok rubuh semua, sejalur ini banyak pengendara yang kena sih. Satu. Nah yang paling parah motor metik satu. Itu paling parah. Itu apa? Ibu-ibu atau apa? Bukan anak. Ya, sekitar SD atau SMP lah. Diduga robohnya tembok dipicu oleh pekerjaan proyek pemasangan gorong-gorong di sekitar lokasi. Penggalian tanah yang terlalu dalam diduga menyentuh bagian pondasi tembok sehingga struktur penyangga melemah hingga akhirnya ambruk. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Warga panik saat api berkobar menghanguskan rumah di Jalan Raya Perjuangan, Kampung Penggilingan Baru, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dengan alat seadanya, warga mencoba memadamkan api. Namun api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah dan seisinya hingga 7 sepeda motor pun ikut terbakar. Kebakaran ini terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompor usai memasak untuk santap sahur. Api baru padam setelah 5 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Arah Pasar Rebo, Torjor, arah Pasar Rebo, agak ada damkar. Adanya mobil air bersih no. Nggak ada damkar le, tolong dibantu le. Sebuah minibus terbakar hebat di ruas tol Jor Ampera Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Api cepat membesar, melahap habis seluruh bagian mobil. Beruntung pengendara dan penumpangnya bisa menyelamatkan diri. 8 personil damkar kemudian datang ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Selama proses pemadaman, kemacetan arus lalu lintas kendaraan sempat terjadi. Usai api padam, bangkai kendaraan kemudian dibawa petugas ke penampungan laka di kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajambati Anyus melaporkan. Sejumlah warga menggunakan sepeda motor mengejar minibus yang kabur usai menabrak sepeda motor di Jalan Raya Nonon Sontani, Duren Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Minibus terhenti usai terjebak kemacetan di simpang lampu merah Rawasemut, Pargahayu, Bekasi Timur. Sejumlah pemotor emosi langsung mengamuk dan meminta pengemudi mobil untuk keluar. Setelah mobil rusak diamuk massa, sopir minibus ini dibawa petugas untuk hindari amukan massa. Sementara terkait dugaan tabrak lari yang berujung pengrusakan kendaraan ini kasusnya ditangani unit laka lantas Polres Metro Bekasi Kota. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang sopir angkot tiba-tiba dihentikan seorang pria di Jalan Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya kemudian terlibat perkelahian, namun pelaku yang membekali dengan senjata tajam menyerang korban dengan brutal. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Pelaku kemudian ditangkap polisi saat bersembunyi di area pegudangan di kawasan Cakung. Saat ditangkap, ia sempat berupaya melawan dan melarikan diri hingga kakinya ditembak polisi. Dari hasil pemeriksaan, pembunuhan ini dilatar belakangi aksi pemalakan yang dilakukan pelaku terhadap kekasih korban. Namun upaya menegur pelaku berujung perkelahian hingga akhirnya korban meregang nyawa. Dikutip uangnya oleh tersangka yaitu RM karena tersangka sehari-hari adalah seorang preman di daerah situ yang kerjanya yaitu mengutip uang-uang dari para supir angkot yang ada di daerah situ. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan berencana.
Dari Jakarta, Helmi Sanjang, Batia News melaporkan. Diduga mabuk, seorang pria di Tangerang Selatan, Banten ngamuk hingga merusak minimarket. Aksi pria ngamuk tersebut terjadi saat warga sedang sahur. Aksi seorang pria secara tiba-tiba mengamuk di depan sebuah minimarket di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten terekam CCTV. Aksi pria mengamuk tersebut terjadi saat warga sedang sahur dan diduga dalam kondisi mabuk berat. Selain melontarkan kata-kata kotor, pelaku juga berulang kali melemparkan galon hingga kondisi kaca minimarket pecah berantakan. Sejumlah warga sempat mengejar sang pria yang mabuk tersebut namun tak berhasil ditangkap. Ya kan sebenarnya kan arahnya dari atas ya. Dari atas, dia tuh emang udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk dah pokoknya. Terus dia sebenarnya udah lari ke atas, terus kenapa dia bisa turun lagi ke bawah, terus nempuk-nempuk ini. Ini warga berharap pihak kepolisian segera menangkapnya karena aksinya meresahkan dan membahayakan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah atap ruko Pasar Sehat Soreang di Kabupaten Bandung ambruk mengakibatkan seorang pengunjung meninggal dunia dan 2 orang lainnya terluka. Sementara sejumlah pengendara sepeda motor di Pemalang, Jawa Tengah terluka tertimpa tembok pagar bekas gedung. Petugas gabungan kepolisian dan damkar berupaya evakuasi seorang pengunjung yang tewas tertimbun puing. Puing berserakan akibat rubuhnya atap ruko Pasar Sehat Soreang di Kabupaten Bandung. Tak hanya korban tewas, 2 orang pengunjung lainnya terluka. Sejumlah korban merupakan pengunjung pasar yang ingin berbelanja. Diduga atap bangunan tersebut roboh akibat terus dihantam cuaca ekstrim yang melanda kawasan Soreang sejak beberapa hari lalu. Sebelumnya atap beton yang roboh tersebut telah mengalami retakan yang cukup besar. Tapi benar adanya ada beberapa loss ya, sekitar 13 ya yang rubuh. Jadi atapnya rubuh atau bagian bibir ya rubuh. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti robohnya atap Pasar Soreang. Sementara korban luka kini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Polisi mengerebek produsen petasan rumahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara sebuah ledakan terjadi di masjid di Kabupaten Jember saat jamaah tengah sholat tarawih. Tim Macan Resmob Satreskrim Polres Bangkalan menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi pembuatan mercon di Desa Lembung, Paseser, Bangkalan. Petugas menangkap 3 orang yang kedapatan sedang meracik petasan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun dari 3 orang yang diamankan, hanya 1 yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Ia merupakan pemilik rumah sekaligus pemilik bahan peledak di lokasi. Penggerebekan produsen petasan dilakukan seiring makin maraknya penggunaan petasan jelang hari Lebaran. Petasan juga dijadikan alat untuk perang mercon antar pemuda. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Video amatir warga merekam saat setelah terjadinya ledakan di Masjid Raya Pesona Komplek Perumahan Pesona, Regensi Kecamatan Patrang, Jember, Jawa Timur. Akibat ledakan tempat wudhu pria porak-poranda akibat kerusakan di plafon dan tembok. Beruntung tak ada korban jiwa akibat kejadian itu. Aparat Polres Jember yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi dan memasang polis lain. Sementara tim gegana masih melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Polisi juga langsung meminta keterangan beberapa saksi seperti takmir masjid dan jamaah. Kampung sebelah sana kedengaran katanya, masjid depan juga kedengaran katanya. Bahkan ada yang sampai dari luar sampai ke sini, gitu ya. Di dekatnya tempat wudhu. Kerusakannya apa saja? Kerusakannya itu kerusakan plafon, terus etalase buku-buku, termasuk juga roster. Ya. Sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih awal, belum kita melakukan olah TKP lanjutan. Ada bentuk fisiknya juga apa kira-kira? Untuk yang kelihatan dari jauh tadi itu masih kayak ada papan besi yang ada ledakan. Untuk sementara masjid tersebut belum bisa digunakan untuk aktivitas ibadah sembari menunggu selesainya olah TKP.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Pemirsa, sebuah bus menabrak 5 kendaraan lain di ruas tol dari arah Jakarta menuju Semarang. Kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengemudi ugal-ugalan hingga hilang kendali. Sebuah bus hilang kendali hingga menabrak 5 mobil pemudik di jalur tol dari arah Jakarta menuju Semarang. Bus itu melaju dalam kecepatan tinggi padahal arus lalu lintas sedang padat. Akibat kejadian itu 6 kendaraan yang terlibat kecelakaan rusak. 1 orang terluka hingga harus diobservasi tim medis. Polisi telah menangkap sopir bus untuk diminta keterangannya. Hasil pemeriksaan sementara ia tidak dalam kondisi mengantuk. Perkara kecelakaan tersebut masih dalam penanganan unit laka lantas Polres Batang. Sementara korban luka sudah diperbolehkan pulang dan rawat jalan. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Anyus melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama mulai meningkat. Hari ini merupakan hari terakhir diskon tarif 30% dan berikut adalah laporannya. Pemirsa, situasi lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama terpantau masih ramai lancar meskipun telah terjadi tren kenaikan dari volume kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa. Ini dikarenakan terkait dengan diskon tarif tol yang diberlakukan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Maret 2026. Dan jika kita bandingkan dengan data kemarin, dalam satu hari 1 kali 24 jam ini sudah ada lebih dari 228.000 kendaraan yang melaju ke arah tol Trans Jawa. Dan ini pun angka ini dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ini lebih besar dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada mulai hari kemarin sampai dengan nanti tanggal 18 Maret 2026. Kemudian juga dipastikan saldo e-tol Anda tercukupi agar tidak ada yang namanya penumpukan kendaraan ataupun melakukan stop up di gardu tol. Karena tentunya ini akan memakan waktu yang cukup lama yang biasanya jika transaksi hanya berdurasi sekitaran 10 sampai dengan 20 detik. Jika saldo e-tol Anda habis, ini akan melakukan top up terlebih dahulu dan memakan waktu bisa 1 sampai 2 menit. Terutama jika volume kendaraan sudah mulai ramai, ini tentunya akan mengular bahkan hingga berkilometer dan akan berdampak panjang. Dan juga jika Anda memang tidak kebagian rest area, bisa juga Anda keluar tol terdekat, kemudian juga menggunakan jalur arteri, karena di jalur arteri juga banyak sekali rest area yang didirikan oleh pihak swasta maupun dari pihak pemerintah. Dari Karawang, Jawa Barat, Anta Arman, Seto Pratomo, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dievakuasi tim medis usai melahirkan di atas kapal. Evakuasi dilakukan setelah kapal bersandar di dermaga pelabuhan. Seorang penumpang kapal dievakuasi oleh petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang ini dievakuasi setelah melahirkan di atas kapal sesaat sebelum KM Pantokrator yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar dan penumpang ini melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi sehat. Proses persalinannya lancar. Kebetulan ibu ini mungkin sudah melahirkan pertama, jadi bukan pengalaman pertama untuk melahirkan. Jadi dia ada pengalaman, kebetulan dari perawat juga sudah konfirmasi sama saya karena pada saat ini kapal mau sandar. Selanjutnya ibu dan bayi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau untuk mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, Anyus melaporkan. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah yang digelar di Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Surabaya. Bahkan karena tidak sabar mengantre, beberapa emak-emak terlibat adu mulut. Mereka bahkan mengantre sebelum pintu gerbang sekolah dibuka. Warga saling berebut membeli baju dan sembako murah hasil sumbangan dari siswa maupun wali murid. Harga baju yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000.
Sementara itu hasil penjualan dari kegiatan ini akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, terinspirasi kebiasaan umat muslim yang bersedekah, seorang warga keturunan Tionghoa non-muslim di Kabupaten Jombang, Jawa Timur membagikan ratusan paket sembako kepada warga di desanya. Berikut liputannya. Ratusan warga terus berdatangan silih berganti di halaman rumah Chandra Iwanto, seorang non-muslim, warga keturunan Tionghoa di Kelurahan Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga antusias antri untuk mendapatkan paket sembako yang rutin dibagikan oleh Chandra dan keluarganya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Chandra terdorong untuk bersedekah karena terinspirasi dari kebiasaan umat muslim di desanya yang gencar berbagi kebaikan di bulan Ramadan. Ada 3 macam sembako yang diterima warga, yaitu beras, tepung terigu, dan minyak goreng. Warga bersyukur karena harga sembako di pasaran sangat tinggi. Jadi saya tidak punya motivasi apapun atau penceritaan, tidak. Tulus untuk untuk membagikan kepada saudara saya di Kaliwungu yang memerlukan, yang layak saya kasih. Itu yang tujuan saya. Chandra berharap apa yang sudah rutin ia lakukan selama puluhan tahun ini dapat menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, seorang muazin di kawasan Kemiri, Mukabeji, Kota Depok meninggal dunia saat tengah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Peristiwa duka tersebut terekam CCTV. Kamera CCTV ini merekam saat seorang muazin, Marji, sedang menunaikan sholat tarawih bersama jamaah lainnya di Masjid Jami Abu Salam, Kemiri Mukabeji, Kota Depok. Namun saat hendak melakukan gerakan sujud, tubuh korban tiba-tiba terjatuh dan tidak lagi terbangun. Jamaah lain yang berada di sekitar lokasi sempat berusaha memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit terdekat. Selama hidupnya, sosok Marji dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan. Almarhum juga dikenal sering mengumandangkan azan dan menjadi bagian penting dari keluarga besar Masjid Jami Abu Salam. Kejadian ini meninggalkan duka mendalam bagi para jamaah yang mengenal sosok almarhum sebagai pribadi yang taat beribadah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasan News siang hari ini. Saya Wiki Adrian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.